Ya, shalom kekasih Tuhan. Baik jemaatnya di Bontang maupun yang di Jambi, bahagia sekali di pertengahan bulan Agustus ini, Mana Surga Virtual kembali hadir untuk Anda buat gizi pertumbuhan rohani setiap kita. Karena hidup kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana di bulan Agustus ini kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang tanggal 17 kemarin diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Saya percaya pada hari ini kalau saudara hidup dalam kemerdekaan, itu merupakan satu sukacita tersendiri. Tapi sukacita itu akan menjadi sangat lengkap apabila kita mengerti bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Itu yang paling sulit. Tuhan memerdekakan kita dengan sebuah perjuangan yang luar biasa untuk dia mati di kayu salib dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga lalu mengaruniakan Roh Kudus menyertai kita sebagai salah satu sarana buat kita ngebantu kita supaya kita bisa mengisi kemerdekaan di dalam Kristus. Karena kematian Kristus kita dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari segala hukuman neraka. Kita dimerdekakan dari segala tabiat dan sifat-sifat lama. Cuman masalahnya Anda mau nggak dimerdekakan? Seorang budak bisa saja dia merdeka. Seorang budak bisa saja dia dibebaskan. Tapi kalau dia tidak mau dibebaskan, yaitu kehendak bebasnya. Itu makanya saudara dan saya harus belajar mengerti bahwa the most precious gift that God has given to human is free will. Pemberian yang berharga yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah kehendak bebas. But the dangerous gift that also God give to human is also free will. Tapi pemberian yang paling berbahaya yang juga Tuhan sempat anugerahkan kepada manusia itu juga adalah kehendak bebas. Itu makanya saudara dan saya harus berhati-hati dalam menggunakan kehendak bebas untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita. Kehendak bebas kita itu harus dipakai untuk mengerti kehendak Allah. Itu yang paling penting. Karena Yesus waktu memerdekakan saudara dari dosa bukan tanpa maksud. Ketika dia punya maksud, berarti itu kan bicara tentang dia punya kehendak atas kehidupan saudara dan saya. Cuma dia nggak bisa paksakan kehendaknya atas kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu saudara dan saya jadi orang Kristen ini berusaha untuk mengerti kehendak Allah atau tidak? Anda berusaha untuk menyenangkan Tuhan, kemudian hidup sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Atau masih kita pergunakan kehendak bebas kita untuk kesenangan diri sendiri? Hidup dalam dosa, hidup dalam kebencian, hidup dalam akar pahit, hidup dalam kecemaran, hidup dalam kedengkian, atau hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu pilihan saudara. Dan Yesus memberikan teladan bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang mengenal kehendak Allah. Karena Yesus waktu dia jadi manusia berusaha untuk mengenal kehendak Bapaknya dan itu menjadi teladan dalam hidup kita. Injil Markus itu mempresentasikan Yesus dari sisi kehambaannya. Bagaimana dia sebagai seorang Allah mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dan Injil Markus menyoroti hal itu, sisi kehambaannya Tuhan Yesus. Terbukti dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-20, di sana dijelaskan bagaimana Yesus menjadi pribadi yang sosok yang perlu kita teladani untuk kita bisa mengenal kehendak Dia. Injil Markus ini mempresentasikan Yesus sungguh-sungguh sebagai hamba yang taat terhadap tuntunan daripada Sang Bapa Tuannya. Ketaatannya itu sungguh-sungguh dilandasi oleh pemahamannya yang benar dan lengkap akan kehendak atau kemauan dari Bapaknya itu. Di mana sikap Yesus sebagai seorang hamba untuk berusaha mengenali kehendak Bapaknya. Yang pertama dikatakan dalam Injil Markus, waktu Yesus keluar dari air, langit terbuka, burung merpati datang, terbang di atas Yesus gitu ya, dan terdengar suara. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kalimat engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, itu menjadi modal utama loh bagi Tuhan Yesus dalam kehambaannya. Kemudian dia dengan berbekal itu, ia melayani sungguh-sungguh dan tidak mencari identitasnya lagi. Karena dia sadar bahwa dia sudah diakui oleh Bapaknya sebagai seorang anak. Dan anak itu harus mengikuti kehendak Bapaknya. Itu makanya dia berhasil, dia sukses menjadi pribadi yang berpenampilan sebagai seorang anak untuk menyelamatkan saudara. Yesus tidak terganggu dengan respon apapun yang diterimanya selama dia dalam pelayanan. Sebab ia sudah selesai dengan semuanya itu. Jadi saudara harus belajar memahami bagaimana Yesus sebagai seorang anak berusaha memahami kehendak Bapaknya. Hari ini Bapak Ibu sebagai anak Allah sudah memahami kehendak Bapak dan saudara belum? Kalau Bapak ketika Anda melayani, Anda mau melayani belum? Anda mau jadi orang yang suruh menabur, Anda mau menabur belum? Anda menabur waktu, tenaga, finansial untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk orang lain, Anda lakukan belum? Atau Anda lebih suka melakukan kehendak Anda sendiri? Itu makanya Anda belum belajar memahami kehendak Allah, maka Anda belum hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan maksudkan dalam diri saudara.
Lalu lihat isu yang kedua dikatakan di sana. Kita akan baca di ayatnya yang ke-12 sampai ayat 23. Bagaimana Yesus waktu itu sungguh-sungguh sebagaimana Yesus dipersiapkan di padang gurun. Pencobaan-pencobaan sebelum dia melayani. Demikianlah kita juga harus sadar dan siap dengan masa pembentukan sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini harus Anda pahami baik-baik. Yesus menjalani dan menghadapi masa persiapan itu. Dan pada akhirnya dia meneladankan kepada kita tentang kesetiaannya di tengah-tengah pencobaan. Yesus juga manusia, dia tidak luput dari namanya pencobaan. Dan ketika dia sadar bahwa sebelum dia tampil dalam pelayanan, dia dibentuk, diproses, dipersiapkan. Seorang penebang pohon, dia mengasah kapaknya lebih lama daripada menebang pohonnya. Dia persiapkan mata kapaknya untuk menebang pohon dengan hasil yang lebih banyak. Itu makanya Tuhan juga ingin pakai hidup saudara, dan Tuhan ingin membentuk saudara. Relakanlah dirimu untuk dibentuk. Sama seperti Yesus yang hidup dibentuk. Dan dia dipersiapkan menjadi seorang anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapanya di surga, dengan kesiapan yang rela dibentuk. Lalu yang ketiga dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Dalam pelayanannya itu Yesus tidak membawa berita dari dirinya sendiri. Sebagai hamba ia taat untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Berita itu sebelumnya sudah dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, nabi terdahulu yang diutusnya Allah. Yesus tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tapi untuk misi Allah dan bukan untuk misinya sendiri. Berita bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, itu disampaikan oleh kehendaknya Bapa dalam hidupnya, bukan kehendaknya sendiri. Dia melakukan bagaimana pelayanannya nggak tertarik dengan yang namanya karisma semata-mata. Pelayanannya lebih tertarik bagaimana lewat hidupnya dia mengubahkan hati banyak orang. Keteladanan Yesus yang ketiga yang kita pelajari baik-baik di sini adalah bagaimana dia hidup untuk memberitakan Injilnya. Itu saudara dan saya belajar menjadi Injil yang terbuka. Suami Injil terbuka bagi istri. Sampaikanlah kehendak Bapa melebihi daripada kehendak Anda saudara. Demikian juga seorang istri. Anda Injil yang terbuka bagi suami Anda dan keluarga Anda, dan masing-masing kita harus jadi saksi Kristus. Karena saya percaya waktu sudah menjadi saksi Kristus, hidup Anda akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Saya rindu supaya mulai hari ini Anda belajar mengenal baik-baik bagaimana hidup yang terus menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir saudara dan saya harus pahami baik-baik, orang kepercayaannya itulah orang yang melanjutkan misi Kristus. Ada Elisa setelah Elia, ada Yosua setelah Musa. Saya jadi pribadi yang mengerti arti memuridkan dan mau dimuridkan. Kita nggak akan pernah bisa memuridkan sebelum Anda dimuridkan terlebih dulu. Modal seorang murid adalah rendah hati, penuh pendudukan diri, bukan provokator, tapi seorang motivator. Dan dia menjadi pribadi yang mengerti arti menopang, mengerti arti menutupi kelemahan pimpinan atau atasan rohani saudara, dan menjadi pribadi yang terus mensupport pekerjaan Tuhan karena Anda melakukannya semuanya untuk Tuhan, bukan untuk Anda sendiri. Dan kalau itu tercapai, barulah maka Anda akan bisa memuridkan orang lain. Ingat, ada karma. Ingat, ada tabur tuai. Kalau engkau nggak mau tunduk jadi murid, nanti akan ada murid yang tidak mau tunduk sama Anda. Tapi kalau Anda tunduk sama Tuhan melalui pemimpin rohani saudara atau orang-orang di atas saudara dengan penuh pendudukan diri, nanti orang-orang di bawah Anda pun akan tunduk kepada Anda. Itu karma yang tidak bisa Anda hindari. Sebabnya aku berdoa, biar hari ini sungguh-sungguh kita belajar mengerti kehendak Allah. Saya menyertai saudara kekasih, kenali kehendak Allah, jangan kehendak Anda sendiri. Kalau Anda nggak mau mengenai kehendak Allah, maka Alkitab mengatakan kita adalah orang bodoh. Sebabnya jangan bodoh, usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Seperti yang saya sampaikan tadi, hidup menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Doa saya menyertai saudara, shalom, salam kemenangan, merdeka. Tetap ku setia sampai akhir hidupku.